Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan, nama saya Lutfia dari SD Negeri 1 Mekarsari, Kecamatan Walet. Di sini saya akan mempresentasikan konsep pembelajaran interaktif. Yuk ikuti pemaparan yang akan saya sampaikan. Ada 4 hal yang akan saya paparkan, yaitu yang pertama mengenai pengertian pembelajaran interaktif, yang kedua tujuan pembelajaran interaktif, yang ketiga manfaat pembelajaran interaktif, dan yang keempat yaitu macam-macam metode pembelajaran interaktif. Pengertian pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif adalah konsep pembelajaran yang dimana di dalamnya mencangkup interaksi antara guru, anak didik, dan bahan pembelajaran. Konsep ini tentu sangat melibatkan kreativitas anak didik dalam melaksanakan pembelajaran dengan guru, teman sekolah, maupun penggunaan teknologi sebagai alat komunikasi pembelajarannya. Kenapa harus teknologi? Teknologi pada zaman sekarang ini kan sangat penting dan sangat dibutuhkan ya dalam menunjang pembelajaran, terutama bagi guru dan anak didiknya. Apalagi dalam pembelajaran interaktif ini sangat berkaitan erat dengan teknologi, karena dengan penggunaan teknologi kita dapat membuat berbagai inovasi dalam pembelajaran. Pembelajaran interaktif juga memungkinkan anak untuk memperoleh pengalaman belajar dengan lebih menyenangkan dan menarik, sehingga memudahkan mereka untuk memahami dan mengingat materi pelajaran dengan pengalaman yang berkesan dengan melalui teknologi sebagai alat pembelajarannya. Kemudian tujuan pembelajaran interaktif. Ada 3 poin yang saya ambil dan akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan partisipasi anak dalam mengikuti pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik lagi. Yang kedua, meningkatkan pemahaman sosial antara anak dan lingkungan yang ada di sekolah. Yang ketiga, yaitu mendorong anak didik untuk dapat menemukan dan mencari tahu sendiri tentang materi yang diajarkan sesuai dengan konsep yang dipelajari agar mudah dan lebih ingat dan dipahami lagi. Selanjutnya yaitu manfaat pembelajaran interaktif. Ada beberapa manfaat juga yang saya ambil dari materi yang sudah saya pelajari di Google Classroom, yaitu yang pertama, untuk melatih anak didik untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, merangsang rasa ingin tahu anak didik terhadap pembelajaran. Yang ketiga, anak didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, anak didik memperoleh keterampilan lebih tinggi dan lebih banyak lagi. Yang kelima, anak didik dapat mengeksplorasikan proses belajarnya dengan baik bersama teman-temannya. Yang terakhir yaitu yang keenam adalah proses belajar mengajar tentu menjadi lebih menyenangkan lagi. Itulah beberapa manfaat yang saya tangkap dalam mempelajari modul yang ada di Google Classroom. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran interaktif ini juga ada beberapa macam metode pembelajaran yang dapat digunakan. Yang saya ambil ini di sini ada 4 metode pembelajaran. Yang pertama yaitu multimedia. Dalam pembelajaran multimedia, guru dapat menggunakan media dalam bentuk video, gambar, audiovisual, misalnya seperti Canva, PowerPoint, KineMaster, dan masih banyak lainnya. Ibu bapak guru hebat bisa memilih salah satu metode apa yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di kelas agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak membosankan lagi. Karena ibu bapak guru bisa menampilkan beberapa macam video, beberapa macam gambar, seperti itu. Yang kedua ada game-based learning. Game-based learning adalah pendekatan yang digunakan dengan metode permainan sebagai alat untuk mengajarkan konsep keterampilan kepada siswa itu sendiri. Ada beberapa contoh game-based learning yang saya ambil
diambil yaitu ada 3 macam. Yang pertama ada kuisis, yang kedua ada estafet kartu, yang ketiga ada menyusun kata menjadi sebuah kalimat. Untuk kuisis biasanya bisa digunakan dan efektifnya itu digunakan untuk anak didik dengan jenjang SMP, SMA, bahkan sampai dengan perkuliahan. Untuk anak SD mungkin bisa digunakannya atau bisa dipraktekannya pada kelas yang tinggi. Untuk estafet kartu bisa digunakan pada kelas SD yang rendah, kelas SD model dari kelas 1, kelas 2 sampai dengan kelas 3 dan seterusnya. Sama seperti juga menyusun kata menjadi sebuah kalimat juga bisa digunakan dari mulai SD bahkan sampai dari PAUD juga bisa. Model pembelajaran yang ketiga yaitu ada collaborative learning. Collaborative learning adalah pendekatan pembelajaran di mana siswa bekerja sama dengan kelompok untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Teknologi yang digunakan dalam collaborative learning ialah ada group messaging. Ada group messaging ini seperti halnya grup WhatsApp. Kemudian ada collaborative document editing tools. Collaborative document editing tools yaitu berupa pembuatan Google Classroom biasanya untuk membahas pembelajaran secara kelompok melalui teknologi handphone atau laptop bisa digunakan seperti itu. Selanjutnya yaitu ada virtual meeting tools. Contoh teknologi virtual meeting tools yaitu dengan menggunakan Zoom meeting dan masih banyak media sosial lainnya yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru hebat. Dan model pembelajaran yang terakhir adalah interactive whiteboard. Interactive whiteboard adalah papan tulis digital yang digunakan untuk menulis dan menampilkan video atau gambar oleh guru dan siswa. Misalnya seperti Ibu Bapak guru bisa memakai Infocus. Jadi Ibu Bapak guru hebat bisa menggunakan Infocus untuk proses belajar mengajar dengan menampilkan beberapa gambar, video, pembelajaran begitu. Sehingga anak dapat lebih paham dan lebih excited lagi dalam mengikuti pembelajarannya dan memudahkan untuk anak lebih mengerti lagi. Itulah beberapa metode atau model pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Jadi bagaimana Bapak Ibu guru hebat, sudah tertarik mungkin untuk menerapkannya di sekolah? Kalau belum, mari kita belajar bersama yuk. Demikian isi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Bapak Ibu guru hebat untuk menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi dalam proses belajar mengajarnya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.